share screen. Oh iya, pinter ya gue. Dengerin pinter. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok dua yang terdiri dari saya sendiri, Bagus Satrio Budi Utomo, dan rekan saya Mbak Renata Tian akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi perkembangan. Iya, Bet. Nah, subpembahasan kali ini adalah yang pertama prinsip-prinsip perkembangan, yang kedua yaitu isu-isu perkembangan, yang ketiga faktor-faktor perkembangan, yang keempat yaitu implikasi psikologi perkembangan di dalam dunia pendidikan. Nah, prinsip-prinsip perkembangan. Nah, di sini prinsip perkembangan itu ada empat ya. Yang pertama yaitu development is lifelong, yaitu adalah proses perubahan sepanjang hidup. Jadi manusia itu sejak lahir sampai dia wafat itu mestinya mengalami perkembangan jika ia manusia ya. Nggak tahu kalau celeng. Yang kedua yaitu development is multidimensional. Perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi. Maksudnya perkembangan itu terjadi pada dimensi biologis, psikologis, dan sosial. Yang selanjutnya yaitu development is multidireksional, yang berarti perkembangan berlangsung dalam lebih dari satu arah. Yang selanjutnya yaitu relative influences of biology and culture shift over the lifespan, yaitu proses perkembangan dipengaruhi oleh faktor biologis dan budaya. Yang selanjutnya yaitu relative development involves ah, apa itu, changing resource allocation, yaitu prinsip ini menyoroti bahwa sepanjang perkembangan individu harus mengalokasikan sumber daya mereka, baik itu waktu dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu development show plasticity, yaitu banyak kemampuan dapat ditingkatkan melalui latihan. Yang selanjutnya yaitu development is influenced by historical and cultural context. Manusia tidak hanya mempengaruhi tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budayanya. Eh, Setelah prinsip, jadi perkembangan itu juga ada hukum-hukum perkembangan. Yang pertama yaitu kesatuan organis. Prinsip ini menyatakan bahwa perkembangan individu merupakan satu kesatuan dari beberapa fungsi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua yaitu tempo dan irama perkembangan. Pandangan mengenai tempo dan irama perkembangan menyoroti bahwa setiap individu mengalami perkembangan dengan tempo atau kecepatan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu setiap individu mengikuti pola perkembangan umum. Setiap individu mengikuti pola perkembangan umum meskipun dengan irama dan bakat yang berbeda. Selanjutnya yaitu konvergensi interaksi. Dalam konteks ini, baik faktor pembawaan maupun lingkungan memiliki pengaruh yang sebanding dalam perkembangan individu. Yang selanjutnya yaitu kematangan. Kematangan merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pendidikan. Yang selanjutnya yaitu adalah isu-isu perkembangan. Dalam isu-isu perkembangan itu terdapat faktor natur dan faktor kultur. Perkembangan bersifat aktif dan reaktif, dan kontinuitas dan diskontinuitas. Nah, faktor natur dan nutur ini memang cukup intens diperdebatkan. Eh, para ahli saja itu mempunyai perbedaan dalam memandang faktor yang lebih berpengaruh. Yang selanjutnya yaitu perkembangan bersifat aktif dan reaktif. Kontroversi ya,
antara aktif dan atau reaktifnya seorang dalam perkembangan membawa kita kembali ke abad piro ya? Ketika seorang filsuf Inggris, John Locke, mengatakan bahwa seorang anak kecil adalah tabula rasa atau kertas kosong yang akan ditulis oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu kontinuitas das eh, kontinuitas dan diskontinuitas. Isu ini adalah berfokus pada beberapa perkembangan meliputi perubahan yang bersifat kumulatif dan berangsur-angsur. Yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, di mana seorang individu atau anak itu terlahir di dunia ini tidak langsung mengalami perkembangan secara instan dan otomatis berkembang, tetapi mempunyai kepribadian. Akan tetapi seseorang ada anak mempunyai masa perkembangan yang bertahap. Dalam perkembangan seorang anak yang dapat membentuk perilaku, watak, dan kepribadian seorang anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan dalam perkembangan seorang anak. Juga diperlukan adanya edukasi ataupun pendidikan yang di dalamnya terdapat bimbingan, pembiasaan, latihan, pengarahan, dan pembinaan yang diharapkan agar anak memiliki kesiapan sebagai bekal untuk memasuki fase berikutnya. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu ada dari faktor eh, dalam perkembangan seorang anak atau individu tidak lepas dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangannya. Yang mana karena pada dasarnya seorang anak tidak langsung memiliki kepribadian dan perilaku yang ada pada dirinya. Nah, faktor-faktor yaitu yang pertama ada faktor herediter atau keturunan, di mana faktor keturunan atau warisan yang merupakan faktor sangat penting karena seorang anak ini lahir di dunia membawa turunan atau warisan genetik dari orang tuanya. Oleh karena itu, faktor ini sangat penting. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini memiliki peran yang cukup penting di mana lingkungan adalah tempat seorang anak atau individu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang dapat berpengaruh pada perkembangan psikologis anak. Faktor lingkungan menjadi tempat seorang anak berinteraksi dan bersosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun faktor-faktor lingkungan terdapat beberapa aspek di dalamnya yang mempengaruhi perkembangan, yaitu diantaranya ada yang pertama keluarga. Keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar untuk pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Karena keluarga merupakan tempat di mana anak diasuh dan dibesarkan, dan dari keluarga inilah anak mendapatkan pendidikan. Yang kedua ada sekolah, di mana sekolah ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama untuk kecerdasannya. Sekolah sangat berperan dalam meningkatkan pola pikir anak karena di sekolah mereka dapat belajar bermacam-macam ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ada masyarakat, di mana masyarakat merupakan salah satu yang dapat berpengaruh pada perkembangan anak. Masyarakat di sini adalah orang-orang yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti keluarga, kerabat, teman, tetangga, dan guru. Yang selanjutnya itu ada keadaan alam sekitar. Keadaan keadaan alam sekitar mempunyai pengaruh terhadap perkembangan seorang anak atau individu, yang mana keadaan alam sekitar ini yang dimaksud adalah tempat seorang anak tinggal. Hal ini mempunyai pengaruh karena pada tempat tinggal seorang anak terdapat sebuah aturan atau norma-norma sosial yang harus dipatuhi sehingga menjadikan kebiasaan pada seorang anak yang dapat mempengaruhi kepribadiannya. Slide selanjutnya, Mas. Yang selanjutnya yaitu mengenai implikasi psikologi perkembangan pada pendidikan. Yang pertama yaitu terhadap pengembangan kurikulum. Jadi, psikologi perkembangan dapat membantu dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, di mana kurikulum yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan peserta didik dapat membantu mereka memahami materi pembelajaran dengan lebih efektif dan lebih baik. Yang selanjutnya ada sistem pembelajaran yang tepat. Psikologi perkembangan dapat membantu dalam menentukan sistem pembelajaran yang tepat, di mana seorang pengajar
tidak akan melakukan penilaian hanya berdasarkan keaktifan siswa, akan tetapi lebih pada bagaimana anak bisa memahami konsep baru yang ia dapat. Yang selanjutnya ada menghindari kompetensi yang bersifat operasional konkret, yaitu psikologi perkembangan dapat membantu dalam menghindari kompetensi yang bersifat operasional konkret. Hal ini karena pada tahap perkembangan tertentu, anak belum mampu memahami konsep abstrak dan hanya mampu memahami konsep konkret. Slide selanjutnya. Yang terakhir yaitu ada pendekatan egosentris dalam pendidikan, di mana psikologi perkembangan dapat membantu dalam penggunaan pendekatan egosentris dalam pendidikan. Hal ini karena pada tahap perkembangan tertentu, anak cenderung berpikir dari sudut pandang dirinya sendiri dan belum mampu memahami sudut pandang dari orang lain. Yang selanjutnya saya akan kembalikan kepada Mas Bagus. Masih di mute Mas Bagus. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang dapat kami sampaikan ini dapat berguna bagi nonton video ini. Akhir kata dari kami, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.